A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik di Jabodetabek, Jawa, luar Jawa dan lain sebagainya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sempat masuk Google Meet sebelum zuhur dalam rangka untuk menerima setoran dan untuk setoran antum sekalian, dan dilanjutkan setelah zuhur insyaallah pembelajaran seperti biasa kembali dilaksanakan, yaitu via YouTube, biar bisa didengar, biar bisa diputar ulang, biar bisa dimurojaah masing-masing. Baik, kita masuk di halaman 62 ya. 62 Sirah Nabawiyah yang judulnya Al-Ghadabu wa Ilajuhu. Al-ghadab itu marah, wa ilajuhu solusinya atau obatnya, atau peredahnya. Jadi marah dan solusinya, marah dan obatnya gitu. Qala Allah Ta'ala, di sini alladzina, harusnya walladzi dalam surat Asy-Syura. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Antum bisa lihat di Quran terjemah dan lain sebagainya ya. Quran gampang, mudah untuk maknanya. Insyaallah maknanya bukan tafsirnya ya. Dan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Apabila ada yang marah, mereka beri maaf. Apa itu? Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji itu, apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Itulah orang-orang yang senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa qala Allah Ta'ala, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dalam surat Ali Imran. Dan yaitu orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, sarra wad dharra, dan di waktu sempit, dharra, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang atau memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang bersedekah, berinfak di waktu lapang dan sempit, dan memaafkan orang-orang. Kemudian juga demikian itu Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian hadis Rasulullah ya, yang ketiga, wa an Aisyah taqalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini panjang sekali hadisnya, sambil teman-teman menyimak ya, sambil menyimak berlahan-lahan. Saya pun bacanya berlahan-lahan insyaallah. Bentar ya. Mana pelajaran untuk hari ini?
wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau ditulis nanti, wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka rahmatullah, illa an tuntahaka rahmatullahi falyantaqim lillahi biha. Apa? Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi pilihan antara dua perkara-perkara, melainkan beliau memilih. Jadi ada hadisnya panjang ya sebenarnya. Memilih. Nah, saya bacakan artinya, yang paling mudah di antara keduanya selama itu bukan dosa. Nah, di sini apabila itu suatu dosa, beliau orang yang paling jauh darinya. Dan tidaklah Rasulullah wama intaqoma, di sini tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena dirinya. Wama intaqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah karena dirinya, di nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah falyantaqim lillahi biha, kecuali jika dilanggar larangan Allah, maka beliau pun marah karena Allah. Jadi kalau dihina, kalau dicaci maki, atau dihardik, atau dimusuhi, Rasulullah tidak marah. Namun kalau syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu dihina, dimainkan, maka Rasulullah paling marah. Demikian. Jadi kalau pribadi kita, kamu misalkan orangnya begini begitu, ya sudah. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kenyataan, santai saja. Kalaupun itu sesuai dengan kenyataannya, santai saja. Inilah contohnya Rasulullah. Mau dikatain apa dan sebagainya, biar dosa kita diambil oleh orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Oh afan, kelewat nih, kelewat. Man kana kadhuma ghaidhan. Bentar ya, isbir. Nggak rapi. Baik. Ada terusannya ternyata. Man, ya, barang siapa, di situ hadis yang kedua itu masih ada lanjutannya. Kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayyunafidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyarahu fi ayyil huri sya'a qala hadithun hasanun gharibun. Nah, ini hadis hasan gharib. Man kadhama ghaidha wa huwa yaqdiru ala ayyunaffidahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyaru fi ayyil huri sya'a. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan marah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ia dipersilahkan memilih bidadari semuanya. Berkata Abu Isa, hadis ini hasan gharib. Jadi yang menahan amarahnya meskipun
mampu, ya, meskipun mampu marah sebenarnya, tapi dia menahan, maka akan diberikan hadiah seperti itu ya. Kemudian yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat atau menang bergulat, berkelahi. Namun innama syadid, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Dari apa? Dari hawa nafsu. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, menang. Tapi innamas syadidul ladzi, orang yang kuat adalah orang yang yamliku nafsahu, bisa menahan diri, indal ghadabi, dari marahnya, dari hawa nafsunya. Jadi ya, kita banyak bersabar di dalam segala hal. Pandemi ini luar biasa, pasti antum tersedot kuota dan lain sebagainya. Ya mungkin ada yang marah atau apa, sabar, banyak sabar dan ikhlas pada Allah. Nanti Allah akan tolong. Kalau kita nggak sabar-sabar, ya bagaimana pertolongan Allah itu akan datang kan. Kemudian yang selanjutnya, yang hadis, ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usini, faqala usini, maka berkatalah seorang laki-laki tersebut, berikanlah nasihat kepadaku. Wala tukthiru alayya, dan jangan banyak-banyak. La'alli ahfaz, agar saya hafal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Ini kunci surga, jangan marah. Jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi, faqala, dan berkata, usini, minta ausoni, berikanlah saya nasihat, wala tukthiru alayya, dan jangan banyak-banyak nasihatnya. La'alli ahfaz, supaya saya bisa hafal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah marah. Jadi yang datang kepada Rasulullah itu dengan nasihat yang diberikannya jangan marah itu sesuai, karena orang yang datang kepada Rasulullah pada saat itu adalah orang yang mudah marah. Jadi kalau misalkan yang datang seperti Abu Bakar, orang kaya, infak, sesuai dengan kondisi dan keadaan itulah Rasulullah. Dan seorang dai juga harus memahami lawan bicaranya, ya, tipenya seperti apa. Kalau misalkan tipenya, ya orang ini jarang infak, ya nanti berbicara tentang banyak infak. Orang ini sering marah, ya jangan mudah marah. Orang ini misalkan kurang mampu, ya disupport, disemangatin. Itulah Rasulullah. Rasulullah adalah solusi, ya, solusi yang berjalan, Al-Quran berjalan. Kemudian selanjutnya, wa an Sulaiman ibnu Surdin qala, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ahmarra wajhu, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni, katanya, la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa katanya? Ada dua orang yang saling bercerai di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kami duduk-duduk di samping beliau. Salah seorang darinya mencercak temannya sambil marah hingga wajahnya memerah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya mengetahui suatu kalimat yang apabila ia membacanya, niscaya kemarahannya akan hilang. Sekiranya ia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila lagi sedang marah, maka obatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung pada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan, musuh kita yang nyata, musuh kita terkutuk. Jadi kalau kita misalkan ada perselisihan dan marah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu karena apa? Diri kita itu bisa dua yang menguasai diri kita dan syaitan. Takwa dan fujur. Ada takwa datang dari Allah, fujur datang dari kejahatan dari syaitan. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa terusannya? As-sahabatu lirrajul ala tasma'u ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak mendengar yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rajulu al-ghadib, maka laki-laki yang marah itu, inni lastu bimajnunin. Jadi saya bukanlah orang gila. Artinya mendengar. Ini dengar apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Surah Fussilat, antum baca ya, tentang masih al-ghadab wa ilajuhu, marah dan obatnya. Qala as-sabru 'indal ghadab, yaitu bersabarlah ketika ghadab. Wal 'afu 'indal isaati. Kemudian berilah maaf ya, indal isaati. Apa mana? Fa idza fa'alu asamahumullahu wa khada'a lahum aduwuhum ka'anna waliyyun hamim. Masih nyambung pada surat tersebut ya. Jadi ditadaburin surat Fussilat ya, yang tadi. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'anna waliyyul hamim. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam 9, innal ghadiba minasyaiton. Apa katanya? Marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Syaitan itu tercipta dari api. Wa innama tatfa'un nara bil ma'i. Dan memadamkan api itu harus dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, apabila di antara kalian itu ada yang marah, falyatawadda, maka berwudulah. Jadi kalau misalkan antum sedang marah, sedang kesal, yang pertama kali yang antum solusinya, caranya adalah pertama merenung dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersabar, ikhlas dulu, jangan meluap. Kemudian setelah turun tekanan emosinya, baru antum berwudu dan niatkan ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari gangguan dan bisikan syaitan. Maka insya Allah marah itu akan pergi ya. Wa innama tatfa'un naro bil ma. Karena marah itu adalah api ya. Api yang ya membakar lah nafsu kita ya. Meluap. Maka api itu harus kita padamkan dengan air, dengan berwudu salah satunya. Banyak sih. Apabila kamu marah, maka hendaknya berbaring. Apabila berbaring tidak bisa, ya tiduran gitu. Dan sebagainya. Banyak solusi agar kita terhindar dari marah. Yang apalagi marahnya berlebihan dan lama, itu jangan ya. Hindari.
Kemudian yang 10, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa idza dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Nah, di sini ya. Insyaallah jelas ya suaranya. Idza ghadiba ahadukum, apabila di antara kalian itu ada yang marah di antara kalian, bahwa qaim, dia berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa inna dhahaba anhu al-ghadab, insyaallah marahnya itu akan hilang. Wa illa falyattaji, kalau misalkan duduk itu belum juga hilang marahnya, maka falyattaji, yaitu berbaring tiduran gitu. Sabar ya Allah, sabar. Jadi ini sirah dan akhlak Nabi ya, luar biasa. Dan marah itu faktor dari segala penyakit. Kalau cepat marah itu bisa darah, ada pengumpalan darah. Karena apa? Bahasanya marah, tertekan, marah dan sebagainya, itu jadi penyakit nanti. Bisa banyak ya. Karena itu masuk surga caranya jangan marah. La taghdab faraddada miraran la taghdab walakal jannah, 3 kali. Kemudian di situ juga udah masuk surga, sehat dan enak. Kalau sudah marah, kemudian nggak dapat solusi, jadi orang rugi, banyak kerugiannya. Menyesal gitu kan, yang telah diperbuat. Kalau udah marah, meluap, kemudian menyesal, namanya penyesalan itu bukan di depan, di belakang. Itu dikembalikan ke bersih lagi, seperti halnya misalkan gini, nggak bisa. Pasti tetap ada bercak dan tulisan-tulisannya, nggak bisa. Kalau udah menyesal, yang sesuatu pekerjaannya itu sudah nggak bisa putih lagi, tapi udah ada bercak, nggak bisa dijadikan putih lagi. Itulah makanya penyesalan itu di belakang, bukan di depan. Halaman 64 sekarang. Coba perhatikan ya. Min mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca ini aja ya. Baca satu aja, nanti antum banyak sekali mukjizat. Mukjizat yang terbesar yaitu mukjizatul kubra, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah mewahyukan sebuah kitab Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, salah satunya yang mukjizat yang kecil ya. Ada mukjizat kecil, ada mukjizat besar. Mukjizat kecil, an Abdullah bin Mas'udin qala kunna na'uddul ayati barakatan wa antum ta'uddunaha takhwifan. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqallal ma'u ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam utlubu li fadlatan min ma'in as-sahabatu yaji'una bi'ina'i fihi ma'un qalilun fayudkhilar rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu fil ina'i. Jadi ada suatu kejadian, kunna na'udul ayat, kita sangat takjub dengan tanda-tanda keberkahan. Tanda-tanda ayat itu al-ayat, tanda-tanda ya, keberkahan, barokah. Wa antum ta'uddunaha takhwifan. Kunna ma'ar Rasul, suatu ketika para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam perjalanan, dalam safar. Faqallal ma'u, tidak didapatin faqallal ma'u, sedikit sekali airnya, sangat sedikit, jadi nggak bisa. Jangankan untuk mandi, untuk berwudu pun sangat kurang, bahkan tidak bisa satu orang pun. Maka utubuli fadlata min ma'in, maka mintalah fadilah min ma'in, dari air. Maka Rasulullah memanggil para sahabat untuk mendatangkan ina itu wadah ya,
Maka Rasulullah memasukkan jari jemarinya ke dalam wadah tersebut dan mengalir air. Para sahabat dipanggil, yaji'u, datang kemudian untuk bersuci dan berwudu. Masya Allah, keluar dari inaknya. Jadi di inak itu sudah ada air. Jadi bukan bim salabim datang air. Di inak itu sudah ada air, namun sedikit, maka dimasukkan ke dalam air kemudian bertambah. Bukan bim salabim abrak ketabrak yang belum ada air kemudian jadi air, enggak. Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya Rasulullah. Nah, itu mukjizat kecil. Mukjizat besar adalah Al-Qur'anul Karim. Gitu. Nabi Musa bisa membelah lautan. Ya, Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang dan lain sebagainya. Itu mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Ya, ada perbedaan mukjizat, sihir, ilham, irhas, gitu kan. Kalau mukjizat nggak bisa dipelajari dan hanya sekali kejadian, hanya satu kali kejadian dan tidak bisa diulang lagi. Maka Nabi Musa bisa membelah lautan, kemudian misalkan Nabi Musa mau membelah lautan lagi tanpa seizin Allah, nggak bisa. Itulah mukjizat itu, sekali dan tidak bisa berulang. Ya, gitu. Langsung istafad halaman 66 ya. 66 yustafadu min hadhil mu'jizat, nomor 1 tuh ya. Yaltafit ar-rasul nadhara ashabahu ila annal ma'a mubarak alladhi yanba'u min baini asabi'ahu innama barakatahu minallahi wahdahu alladhi khalaqa hadhil mu'jizah wa hada hirsu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ala tawjihi ummati ila tauhidi wa ta'alluquhum billahi wahdahu walidzalika qala wal barakatu minallah. Nadharu ashabahu ila annal ma, melihat para sahabat terhadap air tersebut yang barokah, yanba, yaitu yang mengalir, min baini asabi'ihi, dari jari jemari Nabi. Innama barokah, itulah keberkahan dari Allah, min Allah wahdah, satu-satunya keberkahan dari Allah, alladzi khalaqa hadhil mu'jizah, karena Allah yang telah menciptakan mukjizat ini, bukan Rasul Allah. Wa hada hirsun minallah, dan juga hirsun ini usaha dari Rasulullah. Nah, ada usaha, jadi ada belajar, ada kemampuan, ada keyakinan, ada keahlian. Jadi barokah itu dicari. Mau pandai bahasa Arab juga belajar dicari. Alladzi khalaqa hadhil mu'jizah wa hadha hirsun minar rasul ala tawjihi, ini untuk taujih, untuk nasihat bagi umat agar tentang tauhid, dan wa ta'alluquhum billahi, agar senantiasa ta'alluq hatinya, terpaut, billahi, kepada Allah, wahdahu, yang satu, walidzalika qala wal barakatu minallah, dan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke halaman 68. Nanti dibuka ya. Ini kan ada loncat-loncat ya. 68. Min sabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan belajar dari kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala diawali dari ayat Quran, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dhayqin mimma yamkuruna innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Insyaallah orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, orang yang bertakwa, di sini endingnya innallaha ma'al ladina, sesungguhnya Allah bersama.
ittaqau, orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa. Satu. Walladzina, dan orang-orang yang muhsinun, beramal kebajikan, beramal soleh, profesional. Ya. Orang yang bertakwa dan beramal soleh, maka dia akan dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan belajarnya, dimudahkan mencari pekerjaannya, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya hadisun muttafaqun alaihi. Aisyah tulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 68. Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumin Uhudin? Qala laqad laqitu min qaumika wa kana ashaddu ma laqaitu minhum yaumal 'aqabati. إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي قلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بساحة قد أضللتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأحشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Apa katanya? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah pernah datang pada tuan suatu hari yang lebih sukar penderitaannya daripada peperangan Uhud? Beliau menjawab, ya, aku pernah menemui peristiwa gawat, peristiwa genting dari kaummu, peristiwa yang terberat penderitaannya dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu aku menemui Ibnu Abdi Yalil bin Abdu Kulal, tetapi ia tidak mengabulkan apa yang aku kehendaki. Karena itu aku pergi dalam keadaan sangat sedih. Aku baru tersadar setelah berada di Qarn Alib, nama tempat ya. Aku menengadahkan wajahku dan ternyata ada Jibril alaihissalam. Ada Jibril di sana alaihissalam. Lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar jawaban serta bantahan kaummu kepadamu, agar kamu menyuruhnya sesukamu untuk membinasakan mereka. Kemudian malaikat penjaga gunung berkata kepadaku, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar jawaban serta bantahan kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus dari Tuhanku untuk menemuimu agar kamu memberi perintah sekehendakmu kepadaku. Jika engkau menghendaki, aku timpahkan 2 gunung besar ini di atas mereka. Nabi SAW menjawab,
Bahkan aku menginginkan agar Allah memunculkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah, lembut sekali. Nabi di Taif, di Aqabah, dihardik, dihina, sampai berdarah-darah, sampai tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal sudah diizinkan oleh Allah mengutus malaikat penjaga gunung agar dihantamkan, diangkat, dibalik. Namun jawaban Rasulullah SAW sangatlah lembut dan luar biasa. Bahkan aku menginginkan agar Allah memunculkan dari generasi mereka, dari tulang rusuk mereka, nanti bayi atau suatu saat akan lahir dari mereka, turunan mereka adalah orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Insya Allah, luar biasa, indah. Kalau para dai gitu, orang-orang saling memaafkan dan saling menyayangi dan mengasihi, inilah rahmatan lil alamin Rasulullah itu. Kemudian halaman 69, hadisun muttafaqun alaih wa ibni Mas'udin qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasaman rajulun yaqulu ma urida bihada wajhallah. Terus selanjutnya ay yataghayyar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yarhamu Musa qad udiya biha wa huwa ashaddu min hada fasabar. Apa katanya? Telah menceritakan kepada Abi Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW membagikan apa nih? Ada sana qassama Rasulullah SAW qassaman. Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah. Ghanimah, tiba-tiba seorang laki-laki berkata, sesungguhnya itu adalah pembagian bukan karena mengharapkan wajah Allah. Maka aku pun segera mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan akan hal itu padanya. Lalu beliau pun sangat marah dan wajahnya memerah hingga aku berangan-angan sekiranya tadi aku tidak menyebutnya, dan setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya Nabi Musa telah disakiti lebih dari ini, namun ia bersabar. Jadi sangat sabarnya. Jadi itu seakan-akan yang dibagikan ghanimah itu bukan pembagian karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu wajah Nabi itu marah, memerah. Namun tidak sedikit pun mengangkat tangan ataupun berbicara yang kurang baik ya, apalagi yang kotor. Enggak. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Sesungguhnya Nabi Musa telah disakiti lebih dari ini, namun ia bersabar. Insya Allah luar biasa. Kemudian itu bisa dibaca sudah. Nah, jadi terakhir judulnya Al-Ghadabu wa ilajuhu. Apa itu? Marah dan obatnya. Marah dan solusi obatnya. Jadi belajar sirah ini sebenarnya untuk dipraktekkan, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya baca kemudian lewat atau belajar lewat, tapi dipraktekkan sehari-hari sehingga jadi karakter. Antum tahu orang-orang muslim dan akhlak muslim di bawah Rasulullah SAW banyak yang diterapkan oleh orang-orang yang non muslim, dari kebersihannya, adat antri, kemudian sopan santun. Itu justru banyak orang yang non muslim yang menerapkan ya. Yang menerapkan apa? Menerapkan yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Hanya saja mereka tidak tahu, belum dapat hidayah yaitu Al-Quran, belum dapat hidayah bagaimana Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir. Hanya mengerjakan apa yang pernah
disampaikan oleh Rasulullah SAW, namun belum beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, insya Allah nanti saya mendapatkan PR dari antum dan masukan dari teman-teman, akan memberikan harokat di dalam hadis-hadis yang sudah lewat ya, insya Allah, mohon doanya. Dan tadi makanya di satu lagi juga saya berpesan didengar baik-baik ya ketika saya membaca hadis itu ya, baca hadis. Semoga ini bermanfaat untuk antum dan untuk saya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.